sampai mana perjalananmu. Kayak gitu itu. Jadi bukan sekedar berapa kilometer, bukan sekedar. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Jendela Negeri dan selanjutnya kita akan menuju ke Yogyakarta ya. Kita akan ke Yogyakarta, kita akan melihat bagaimana sih eksistensi dan juga mengedukasi empati via komunitas motor di sana. Langsung aja ya kita bergabung dengan rekan kita di Yogyakarta, ada Husen Joyonegoro. Selamat pagi Husen. Halo, selamat pagi Silka dan juga Akbar. Ini lagi di mana nih Husen? Kayaknya lagi di luar ya, siap-siap touring nih kayaknya ya. Kita ingin tahu informasi lebih banyak soal komunitas motor yang ada di sana. Ya, silakan Husen. Ya, Akbar dan juga Silka, betul sekali. Saat ini saya berada di lapangan Denggung, Kabupaten Sleman ini untuk menyambangi komunitas motor asal daerah istimewa Yogyakarta. Namun sebelumnya, saya akan ajak pemirsa di rumah, Akbar dan juga Silka untuk berkenalan terlebih dahulu mengenai komunitas motor asal daerah istimewa Yogyakarta yang satu ini. Mengapa komunitas motor asal daerah istimewa Yogyakarta satu ini cukup berbeda dengan komunitas motor yang biasa kita jumpai atau kita kenal di luar sana? Mengapa? Karena dari jumlah anggotanya dan juga jenis latar belakangnya ini cukup berbeda. Terutama yang saya soroti adalah jenis kendaraan yang digunakan. Untuk komunitas motor ini tidak ada ketentuan khusus ataupun jenis motor tertentu yang bisa bergabung dalam anggota komunitas motor yang satu ini. Komunitas motor yang satu ini juga memiliki visi misi saat melakukan perjalanan jauh atau touring ke berbagai daerah. Salah satunya adalah mengenalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah-daerah yang mereka sambangi. Seperti potensi kuliner, potensi wisata, potensi UMKM, dan berbagai potensi lainnya. Selain itu, ternyata komunitas motor yang saya akan sambangi pada hari ini juga seringkali melakukan aksi-aksi kegiatan sosial seperti aksi-aksi kemanusiaan, kemudian bantuan sosial. Yang menjadi pertanyaan adalah, kira-kira daya tarik apa yang dimiliki oleh komunitas motor yang satu ini? Jawabannya dalam kutipan wawancara berikut ini. Kan di STMT yang pasti satu rasa persaudaraan, sesuai dengan tagline-nya itu adalah sedulur sak lawase. Jadi ketika ada apa-apa kita bisa bercerita dengan rekan-rekan STMT. Kemudian kita bahagia jelas karena kita bisa bulan bersama-sama. Nah, ketika touring itu sebenarnya banyak hal yang bisa kita dapatkan. Satu, kita bisa bila rasa dengan teman. Kemudian kita bisa belajar berorganisasi juga. Dulu saya itu begitu punya anak, saya ikut tim di Magelang, Mundilan. Saya tuh sudah sekitar 3 tahun. Terus jajak teman ke STMC, lebih dekat, kok lebih nyaman. Saya gitu lebih nyaman, persaudaranya lebih enak. Saya kok langsung klop di sini. Motivasi saya itu ya seneng karena cari teman, cari persaudaraan dan klop gitu loh. Kebetulan lingkungannya di Sleman. Ya, Silka dan juga Akbar dan tentunya pemirsa Jendela Negeri. Nah, ini untuk mengenal lebih dekat, saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan Ketua Komunitas Sedulur Touring Merapi Community, yakni Ishak Indarta atau yang akrab disapa Pak Robert. Halo Pak Robert, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke, Pak Robert, ini apa yang melatar belakangi didirikannya STMC ini, Pak? Oh ya, pertama ini kan berawal dari teman-teman yang penghobi motor, yang kebetulan di Pemkap Sleman itu sering mengadakan Tour de Merapi. Dari situlah peserta itu mengadakan grup WA dan akhirnya terbentuk komunitas Touring Merapi Community yang dibentuk pada tanggal 18 Desember 2018, disahkan langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Dinas Kabupaten Sleman. Apa yang ada anggapan masyarakat bahwa bergabung di komunitas motor ada konotasi negatif, terutama perilaku saat touring. Bagaimana tanggapan dengan Pak Robert sendiri? Oh ya, untuk citra negatif itu sebenarnya kan tergantung dari komunitasnya ya Mas. Jadi untuk kita memang selalu mengedepankan kebersamaan dengan anggota, dan kita juga banyak teman-teman dari tim-tim relawan, dari grup-grup dari PMI dan sebagainya. Jadi kita di situ kita selalu juga ada sosial untuk menolong teman-teman yang lainnya. Seperti itu. Oke. Apa yang ditekankan oleh Pak Robert ini sebagai ketua kepada anggota agar menghapus citra negatif tersebut, Pak? Ya, kita selalu mengedepankan itu Mas, untuk tolong menolong, untuk menghormati antara lain dengan pengguna jalan juga, kita tertib di berlalu lintas, dan kita selalu mengadakan sinergisitas dengan komunitas lain juga. Seperti itu Mas. Nah, tadi Pak Robert sempat menceritakan bahwa ada aksi sosial. Aksi sosialnya apa saja Pak yang sudah dilakukan nih Pak?
Kita selalu mengadakan aksi sosial donor darah, juga kita pernah mengadakan bedah rumah, pembangunan masjid, pembangunan TPA, dan juga kita selalu mengadakan bakti sosial untuk pralonisasi, juga bantuan air bersih di daerah Kalasan. Oke, nah untuk frekuensinya Pak, seberapa sering untuk melakukan bantuan sosial atau aksi-aksi kemanusiaan tersebut Pak? Aksi-aksi ini kita lakukan tergantung dari permintaan juga Mas, dari kebutuhan. Jadi ada anggota yang mengajukan, ini ada tetangga atau masyarakatnya yang memerlukan, kita akan datang dan kita survei dan akan kita tindak lanjuti seperti itu. Oke, kemudian Pak, untuk frekuensi dan juga daya tarik tersendiri untuk komunitas motor STMC sendiri apa Pak? Jadi di sini kita tidak menentukan untuk jenis motornya ya. Jadi motor kita CC dan merek kita tidak semua boleh bergabung di komunitas ini. Yang penting kita kebersamaan. Jadi kita di sini untuk intinya kerukunan bersama. Dengan logo itu Pasduran Saklawase seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Robert sudah berbagi bersama kami di Jendela Negeri. Sukses dan sehat selalu. Salam Riders Yogyakarta. Dan demikian perbincangan saya dengan Pak Robert, Ketua dari STMC dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian laporan saya, Husein Jodogoro, kembali ke Silka dan juga Akbar di Jakarta. Terima kasih Husein, selamat bertugas kembali ya dan selamat touring nih, selamat riding ya.